kamu udah bosan, kan? Sekarang kita ngelakuin yang enak-enak yuk. Mau? Kisah dimulai dengan diperlihatkan dua insan manusia yang sedang dimabuk asmara terlarang. Mereka adalah Permadi dan Nurtapia. Permadi adalah seorang anggota polisi berusia 30 tahun, dengan pangkat brigadir dan sudah memiliki anak istri. Sedangkan Nurtapia adalah seorang istri bos tembakau bernama Ko Abun. Awal kisah cinta terlarang mereka bermula dari peransang sekretaris Ko Abun bernama Ayu Dewi. Dia memperkenalkan Nurtapia dengan Permadi yang merupakan sahabat karibnya. Sejak perkenalan tersebut, Permadi dan Nurtapia sering bertukar pikiran hingga makin akrab, dan kemudian pacaran. Alasan Nurtapia berselingkuh karena suaminya sering menuduh-nuduh, sehingga lambat laun Nurtapia merasa jenuh. Sedangkan Brigadir Polisi Permadi juga punya alasan tersendiri, yaitu tempat tugasnya jauh dari sang istri sehingga membuat dia kesepian. Aja sih mas, kalau mau banget pulangnya. Aku sampai bosen kalau nungguin di sini. Alhasil, Permadi dan Nurtapia pun selalu melampiaskan rasa ingin tutumpakannya di kamar kos-kosan. Kamu cantik banget sih. Kasih. Kalau kamu udah bosan, kan? Sekarang kita ngelakuin yang enak-enak yuk. Mau? Maknyos bosku. Maknyos, Jos, pelem banget bosku. Setelah kenyang bermantap-mantap dengan sang pujaan hati, Nurtapia pun segera beres-beres untuk kembali lagi pada suaminya. Namun, hal tersebut sering jadi masalah di antara hubungan mereka. Sayang, kamu ngapain beres-beresin baju kayak gitu? Kamu kemana? Aku harus pulang sayang. Kan sekarang ini kita belum jadi suami istri. Apa sih yang kamu ngomongin itu? Ya udah gampang, kita kawin. Ya kan, kita bisa nikah, dikasih iri kek. Ya gimana caranya sayang? Aku tuh kan masih punya suami. Dan selama suami aku masih hidup, kita pasti akan kayak gini terus. Selalu aja dia terus. Tak mau berpisah lagi dengan Nurtapia, Permadi pun mengusulkan untuk memaikan Ko Abun dari muka bumi ini, yaitu dengan cara disantet, dan apa yang terjadi. Aku punya temen, dia udah bosan. Udah, kamu setuju kan? Ya, ternyata santet tersebut tak mempan sama Ko Abun, sehingga Gimana? Santetnya berhasil kan? Gagal yang. Santetnya tuh gagal. Apa? Gagal? Enggak. Pokoknya kita nggak boleh nyerah sayang. Kita harus pasang. Pokoknya kamu tenang ya sayang ya. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu sayang. Aku bakal usahain semuanya ya. Gimana pun caranya, aku harus. Kau pun harus mati. gagal dengan cara yang pertama, Permadi kemudian menemui temannya bernama Wiji. Dia menyewa temannya tersebut untuk memaikan Ko Abun dengan imbalan 30 juta rupiah. Dan Wiji pun menyanggupinya. Saya itu lagi nyari orang sing sanggup mateni orang. Saya bisa kasih kamu 25 juta. Enggak. Bahkan aku bisa ngasih kamu 30 juta aja. Sanggup? Sanggup mas, ya mas. Kamu punya teman kan? Ada mas. Ada. Ya udah, ntar ajak sekalian ya. Oke. Siap mas. Besok paginya, Permadi, Nurtapia dan Wiji melakukan pertemuan untuk mengatur strategi, dengan memancing si Ko Abun supaya keluar dari tokonya. Ini Wiji, orang yang akan membantu rencana. Jadi gimana? Jadi gini mbak, eksekutornya udah siap. Tinggal mematangkan cara untuk memancing target aja. Ya kalau itu sih gampang. Pura-pura aja beli pupuk cairnya. Kalau ada pesanan, pasti dia mau antar. Setelah itu, Wiji mulai menjalankan aksinya, yaitu dengan berpura-pura pesan barang sama Ko Abun, dan memintanya untuk mengantarkan barang tersebut ke tempat yang sudah ditentukan. Pesanannya tambah 10 lagi ya? Jadi semuanya 1 dus. Oke, saya antar ke sana. Ya, makasih. Ya, nanti saya antar sekitar habis maghrib lah. Oke, siap bos. Ya, makasih. Dalam menjalankan aksinya, Wiji ditemani sahabat karibnya yang bernama Rizal dan Agus. Rizal pun tak bisa menolak ajakan Wiji, karena hutang budinya pada Wiji yang telah melunasi biaya rumah sakit ketika dia menjalani perawatan.
Malam pun tiba, Permadi beserta ketiga bayarannya mematangkan semua rencananya. Wiji dan Agus kemudian menjemput Ko Abun dan mengarahkannya ke rumah Agus, yang direncanakan sebagai tempat untuk eksekusi, dan apa yang terjadi. Ko, ikutin kita aja ya. Kok, masuk kok. Silakan duduk kok. Ini pesanannya. Ya, tanpa basa-basi, Wiji pun langsung taruh Ko Abun dengan gagak pacul hingga mayon. Setelah itu, Wiji dan kawan-kawan kemudian buang jenazah Ko Abun di sebuah kebun kopi, yang jauh dari pemukiman warga, dan mereka pun kemudian melarikan diri. Sementara di tempat lain, Nurtapia pergi ke bank untuk menguras uang milik almarhum sebesar 120 juta, yang nantinya, uang tersebut akan digunakan untuk membayar upah Wiji dan kawan-kawan. Bu ya. Ini sebentar. Ini imbalan buat kalian. Masing-masing 10 juta. Tapi ingat, jangan sampai kalian lapor polisi ya. Ini rahasia kita sampai mati. Dan di akhir cerita, kelakuan bejat mereka akhirnya terbongkar sudah. Permadi, Nurtapia, Wiji dan kawan-kawan, kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di balik jeruji besi. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.